Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Insyaallah kita dalam daurah ini kita akan membahas kitab Umdatul Talib yang dikarang oleh Syekh Mansur bin Yunus Al-Buhuti rahimahullahu taala. Kitab Umdatul Talib ini adalah sebuah matan dalam fikih Hambali. Kita akan membahas bab puasanya saja insyaallah taala. Penting bagi penuntut ilmu untuk mempelajari fikih menggunakan salah satu mazhab tertentu terlebih dahulu tanpa fanatik dalam rangka untuk mempelajari masail-masail fikhiyah di dalam mazhab tersebut, mempelajari dalilnya, mempelajari pendalilannya, baru kemudian setelah itu masuk ke dalam khilaf, ya, perbedaan pendapat di kalangan para ulama, di kalangan berbagai mazhab. Tidak boleh kemudian seorang penuntut ilmu itu mempelajari fikih langsung kepada khilaf. Karena apa? Karena permasalahan fikih itu luas, banyak sekali. Kalau antum misalkan membaca artikel para ulama atau para ustadz misalkan, dalam masalah ini ada 3 pendapat, kemudian disebutkan dalilnya, kemudian dalil yang terkuat demikian, ya, tampaknya mudah diikuti. Itu karena masalah yang dibahas di artikel tersebut itu masalah induk saja, masalah utama saja. Belum masuk pada perincian-perincian. Kalau masuk pada perincian-perincian, maka kalau antum belum kokoh di salah satu mazhab, antum akan bingung. Dan nanti akan susah untuk memetakan. Kalau di mazhab Maliki, bagaimana pendapatnya kalau kasusnya begini misalkan. Kalau kasusnya begini misalkan di mazhab Syafi'i bagaimana. Jadi perincian-perincian itu tidak mungkin dipelajari langsung dari awal ketika seseorang itu belum punya basic dalam salah satu mazhab, kemudian langsung masuk kepada perincian-perincian seperti itu, dijamin pusing. Ya. Jadi kalau misalkan seseorang itu mempelajari fikih harus dengan matan tertentu pada suatu mazhab tertentu tanpa fanatik terhadap mazhab tersebut. Kita mempelajari matan itu, kitab itu atau mazhab itu dalam rangka untuk mempelajari dalilnya, argumentasinya, fokus pada dalil dan argumentasi. Tidak hanya fokus pada hukum. Ini kesalahan banyak dari para penuntut ilmu yang belajar fikih. Fokusnya hanya pada hukum-hukum. Kalau ini hukumnya ini, kalau ini hukumnya ini ibadah ini, syarat wajibnya ini, syarat sahnya ini. Tetapi tidak fokus pada pendalilan dan argumen. Ya, maka ini adalah kesalahan. Kenapa? Karena nanti fikih itu cuma hafalan nanti. Syarat wajib puasa ada sekian, syarat sah puasa ada sekian, pembatal puasa ada sekian. Nanti fikih berubah menjadi hafalan saja. Fikihnya menjadi kering. Ya. Dan dia tidak bisa memiliki zauq fikhi. Dia tidak bisa memiliki fiqhun nafas, yaitu intuisi fikih. Dia tidak bisa tajam dalam melihat masalah kontemporer, dia bisa langsung mengetahui hukumnya. Ya, dia tidak bisa demikian karena fikihnya cuma sekedar kumpulan hukum, hafalan-hafalan dan seterusnya. Tapi kalau dia mempelajari, fokus pada mempelajari dalil dan ta'lil, dalil dan ta'lil. Ta'lil ini argumentasi. Jadi fikih itu ada dalil dan ada ta'lil. Tidak semua masalah fikih dibangun di atas dalil. Ada masalah-masalah yang para ulama harus beristihad sehingga membawakan argumentasi. Nah, ini namanya ta'lil. Nah, ta'lil ini yang seseorang itu selain dalil tentunya harus dipelajari, harus dipahami. Ta'lil juga harus dipahami. Ya. Kalau seseorang mempelajari fikih dengan dalil dan ta'lil seperti ini, maka walaupun masalahnya nanti diubah-ubah, diganti-ganti, ya, kasusnya berbeda misalkan. Yang di kitab disebut kasusnya begini, nanti di kondisi realita kasusnya begini. Gimana? Kalau dia
memahami dalil dan taklil, dia akan bisa menerapkan apa yang dia pelajari dari kitab tersebut kepada kondisi real. Sampai sini jelas? Tapi kalau misalkan fikihnya cuma sekedar hafalan, maka dia tidak akan bisa menerapkan apapun sama sekali. Fikihnya cuma sekedar hafalan. Seperti keledai ngangkut barang aja. Taib. Sekarang kita akan masuk pada pembahasan puasa. Penulis berkata kitabus siyam. As-siyam secara bahasa, dalam bahasa Arab, itu maknanya adalah al-imsak. Apa itu al-imsak? Al-imsak maknanya adalah menahan diri. Baik menahan diri dari makan, atau menahan diri dari minum, atau menahan diri dari berbicara. Ini maknanya secara bahasa. Makanya Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an menukil perkataan Maryam alaihissalam, "Inni nazartu lirrahmani shauma." Sesungguhnya aku bernazar kepada Ar-Rahman untuk saum, untuk menahan diri. Menahan diri apa? Falan ukallimal yauma insiya, sehingga aku tidak akan berbicara kepada satu orang pun sama sekali hari ini. Yani menahan diri dari berbicara berarti. Tapi Maryam alaihissalam dinukil oleh Allah Subhanahu wa taala di ayat tersebut disebutkan sauman. Jadi kata saum secara bahasa Arab maknanya adalah menahan diri. Yani tidak melakukan sesuatu. Tidak melakukan apa? Baik makan, baik minum, baik menahan diri dari berbicara atau melakukan aktivitas yang lain. Jadi makna dari saum atau siam secara bahasa itu maknanya umum, menahan diri dari sesuatu. Tapi secara syariat, makna dari siam itu menjadi lebih sempit, jadi lebih khusus. Makna siam secara bahasa adalah at-ta'abbudu lillahi bil imsaki 'anil mufattirat min tulu'il fajr ila ghurubis syams. At-ta'abbud lillah, beribadah kepada Allah, bil imsaki 'anil mufattirat, dengan cara menahan diri dari pembatal-pembatal puasa, min tulu'il fajr, dari terbit fajar, ila ghurubis syams, hingga terbenamnya matahari. Nah, ini makna dari kata siam atau saum secara syariat. Ini makna puasa yang kita pahami. Inilah yang kita lakukan kalau kita melakukan puasa wajib ataupun puasa sunnah, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara menahan diri dari pembatal-pembatal puasa dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Kalau kita melihat makna siam secara bahasa lebih umum daripada makna siam secara syariat, secara istilah syariat. Ini keumuman istilah-istilah demikian. Ketika suatu kata memiliki istilah syariat, memiliki makna sendiri di dalam syariat, biasanya makna dalam syariat itu lebih sempit daripada maknanya secara bahasa. Secara umum makna bahasa lebih luas. Ini hukum asalnya demikian, atau dominannya demikian, kasus dominannya demikian. Seperti misalkan kata solat, ketika seseorang menggunakan kata solat secara bahasa Arab, pada asalnya maknanya adalah berdoa. Yang berdoa. Tetapi kata solat secara syariat, maka istilahnya maknanya menjadi lebih sempit, yaitu berdoa kepada Allah dengan tata cara tertentu. Diawali oleh takbiratul ihram, diakhiri dengan salam. Betul? Jadi kata solat secara bahasa lebih umum, secara istilah syariat menjadi lebih sempit. Ini kasus dominannya demikian, istilah-istilah dalam syariat. Tetapi ada pengecualian, ada pengecualian, yaitu istilah iman. Kata iman dalam bahasa itu bermakna at-tasdiq, membenarkan, yakni meyakini. Berarti apa? Ini adalah amalan hati. Kata iman dalam bahasa Arab itu sekedar amalan hati saja, meyakini. Tetapi dalam Islam, istilah iman, yakni setiap antum melihat, membaca kata iman atau turunannya, wahai orang-orang beriman. Nah, kata iman di situ, kalau dibaca kalau antum dengar dari Al-Quran dan As-Sunnah, maka maknanya adalah keyakinan di hati,
ucapan di lisan, dan amalan anggota tubuh. Itu semua adalah iman. Ya, karena Nabi Muhammad SAW bersabda, al-iman bid'un wa sittuna syu'bah atau bid'un wa sab'una syu'bah. Iman itu 60 sekian cabang atau 70 sekian cabang. Fa'alaha qaulu la ilaha illallah. Cabang yang tertinggi adalah perkataan la ilaha illallah. Wa adnaha imatatul adza 'anit thariq. Cabang yang terendah adalah membuang gangguan dari jalan. Wal haya' syu'batun minal iman. Dan rasa malu itu adalah bagian dari iman. Salah satu cabang dari iman. Berarti di situ ya, ketika Nabi Muhammad SAW menyebutkan cabang tertinggi adalah perkataan la ilaha illallah, ucapan lisan. Cabang terendah adalah membuang gangguan dari jalan, amalan anggota tubuh. Betul? Pakai apa membuang gangguan dari jalan? Pakai hati? Pakai tangan? Betul? Dan rasa malu itu adalah bagian dari iman. Rasa malu adalah amalan hati. Jadi di dalam syariat kata iman itu mencakup keyakinan di hati, ucapan di lisan, dan amalan anggota tubuh. Taib. Itu kata siam atau saum secara syariat. Nah, puasa itu mulai diwajibkan secara fardu ain itu di tahun kedua Hijriah. Maka Nabi Muhammad SAW telah berpuasa dalam sepanjang hidup beliau itu 9 kali. Ya, 9 kali, maksudnya 9 Ramadan. 9 bulan Ramadan setelah diwajibkannya secara fardu ain puasa Ramadan sampai wafatnya beliau puasa selama 9 Ramadan. Penulis berkata, yajibu shaumu Ramadan bi ru'yati hilalihi. Yajibu shaumu Ramadan. Puasa Ramadan itu wajib. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Maka di sini kita lihat amalan puasa di dalam syariat Nabi Muhammad SAW itu wajib. Sebagaimana amalan puasa untuk para nabi dan rasul sebelumnya. Maka ini menunjukkan bahwa amalan puasa itu adalah kemaslahatan untuk seluruh umat. Tidak peduli waktunya, tidak peduli siapakah umat tersebut, tidak peduli tempat dan waktu, tidak peduli zaman dan benua. Ya, ibadah puasa itu selalu diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini menunjukkan itu adalah kemaslahatan bagi seluruh manusia. Karena kalau kita menuju kepada masalah akidah misalkan, tentunya masalah akidah itu sama semua. Seluruh nabi dan rasul akidahnya sama semua. Tauhid yang diajarkan sama semua. Tapi kalau kita menuju kepada perincian hukum-hukum fikih, maka bisa jadi berbeda ya antara nabi dan rasul yang satu dengan nabi dan rasul yang lain. Bisa jadi Allah Subhanahu wa taala mengubah hukum halal haram. Ya, itu sesuai dengan kehendak Allah, sesuai dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan kemaslahatan orang-orang di zaman itu. Contohnya misalkan yang disebutkan oleh para ulama, kalau di zaman Nabi Muhammad kalau di umatnya Nabi Muhammad SAW, kalau ada pakaian terkena najis, bagaimana mensucikannya? Basuh dengan air sampai najisnya hilang. Tapi kalau misalkan di umatnya, kaumnya Nabi Musa alaihissalam, kalau pakaian terkena najis, bagaimana cara mensucikannya? Digunting. Coba bayangkan kalau itu tetap menjadi syariat bagi umat Nabi Muhammad SAW, kita mampu atau tidak? Compang-camping nanti badan baju kita. Compang-camping. Karena banyak terkena najis. Jadi kita lihat hukum halal haram, perincian fikih itu bisa jadi berbeda antara nabi dan rasul satu dan yang lainnya. Tapi kalau kita melihat ada suatu hukum yang itu tidak diubah untuk seluruh nabi dan rasul, itu menunjukkan bahwa itu adalah kemaslahatan untuk seluruh manusia, seluruh kaum dan seluruh umat dari nabi dan rasul tersebut. Di antaranya adalah wajibnya puasa Ramadan. Contoh yang lain juga adalah disyariatkannya pernikahan.
Itu selalu disyariatkan untuk seluruh nabi dan rasul, bahkan disyariatkan sejak Nabi Adam alaihissalam masih di surga, memiliki istri Hawa, dan nanti juga tetap teranggap secara syariat suami dan istri. Kalau mereka ketika di dunia adalah suami dan istri, kemudian dua-duanya masuk surga, nanti ketika di surga mereka tetap menjadi suami dan istri. Ya, maka ini menunjukkan bahwa pernikahan itu adalah kemaslahatan. Tidak hanya di dunia, bahkan ketika di surga. Coba bayangkan. Jadi ini peringatan kepada para jomblo. Ya. Baik jomblo 4/4 atau 3/4. Dalil lain dari wajibnya puasa Ramadan adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan." Syahrul Ramadan, bulan Ramadan yang diturunkan di dalamnya Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan sebagai bukti atas petunjuk tersebut, dan sebagai Al-Furqan, sebagai pembeda. Maka Al-Qur'anul Karim itu adalah petunjuk sekaligus bukti atas petunjuk tersebut. Ini tidak pernah terjadi. Kalau sesuatu kita, misalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, kalau ada sesuatu yang mau kita buktikan, buktinya harus dari benda lain, harus dari bukti lain. Begitu ya. Tapi Al-Quran, dia adalah petunjuk sekaligus bukti atas petunjuk itu. Jadi ketika seseorang itu meragukan Al-Quran, meragukan Islam, maka bukti atas Islam, bukti atas Al-Quran itu adalah Al-Quran itu sendiri. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran, "Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala 'abdina fa'tu bi suratin min mithlihi wa da'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin." Jika kalian ragu-ragu terhadap apa yang kami turunkan kepada hamba kami ini, yaitu ragu-ragu terhadap Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, maka datangkanlah satu surat yang semisal Al-Quran. Yani walaupun surat yang paling pendek, ya, Al-Kautsar, inna a'tainakal kautsar, maka datangkanlah yang semisal Al-Quran, yang sama indahnya dan sama dalamnya, sama berbobotnya maknanya dengan Al-Quran. Sertakan seluruh penolong-penolongmu jika kamu termasuk orang yang benar. Fa in lam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun narul lati waquduha an-nas wal hijarah. Ya. Jadi kalau kalian tidak bisa dan kalian tidak akan bisa, tidak akan mampu, maka takutlah kepada neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Jadi ini menunjukkan, kita lihat bahwa Al-Qur'anul Karim itu adalah bukti atas hidayah dan petunjuk yang ada, atas risalah yang ada di dalam Al-Quran itu sendiri. Kalau ragu, silahkan datangkan, silahkan buat yang semisal satu surat Al-Quran. Ini sesuatu yang orang berpikir ini masih dalam ranah kemampuan manusia. Bukankah orang bisa bikin kolaborasi internasional, datangkan seluruh ahli bahasa, kemudian bikin yang semisal Al-Quran? Ya, orang akan berpikir ini seperti masih dalam domain kemampuannya manusia. Allah Subhanahu wa taala menantang demikian, masih tampaknya dalam domain kemampuan manusia, tapi ternyata di luar kemampuannya manusia. Sampai sekarang tidak ada yang bisa membuat semisal Al-Quran. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak menantang kita, tidak memerintahkan kita, kalau kita ragu terhadap Al-Quran, buktikan adanya malaikat. Itu jelas di luar kemampuan manusia. Buktikan tentang surga dan neraka di luar kemampuan manusia. Buktikan bahwa alam kubur itu nyata di luar kemampuan manusia. Kita baru tahu kalau kita sudah masuk ke dalamnya. Ya. Jadi itu perkara-perkara yang tidak mungkin manusia bisa lakukan ketika di dunia. Dari awal kita sudah merasa tidak mungkin. Tapi kalau tantangan tersebut, maka tampaknya masih dalam koridor kemampuan manusia, tapi ternyata tidak. Kalau kita lihat misalkan manusia yang, orang-orang yang memiliki
karya-karya yang bagus, misalkan novel atau puisi atau sastrawan Shakespeare misalkan, Shakespeare. Ya, maka tidak lama setelah, cuma 100 tahun setelah meninggalnya dia, banyak orang, banyak sastrawan lain yang bisa mengimitasi ya stylenya, yang bisa mengimitasi uslubnya, stylenya. Ini bahkan dibahas di paper. Ya, orang-orang yang bisa mengimitasi stylenya Shakespeare dalam menulis. Tapi Al-Quran tidak pernah ada. Orang yang paling mungkin untuk mengimitasi atau membuat yang semisal Al-Quran, orang-orang yang paling mungkin adalah orang-orang yang fasih bahasa Arabnya, betul? Yaitu orang-orang di zaman Nabi Muhammad SAW. Bahasa Arab mereka fasih sekali. Mereka yakni sering sekali antara kabilah, antara suku, mereka tiba-tiba ketika bertemu misalkan, mereka akan saling melemparkan puisi, saling mengucapkan puisi untuk membangga-banggakan suku sendiri dan untuk mengejek suku yang lain. Dan itu dilakukan impromptu, nggak ada persiapan terlebih dahulu, saling berbalas-balas. Ya, jadi itu semuanya dilakukan secara pada saat itu juga. Mereka sudah fasih sekali dalam bahasa Arab. Kalau mereka tidak bisa, padahal mereka sangat ingin mencari kelemahan Al-Quran, sudah ditantang berkali-kali seperti itu di dalam Al-Quran, mereka tidak kunjung bisa. Ini menunjukkan bahwa kalau mereka saja tidak mampu, apalagi orang-orang selain mereka, apalagi orang-orang setelahnya, di mana bahasa Arab setelah mereka itu makin lama di lisan orang ya. Kalau bahasa Arab yang dijaga oleh para ulama di dalam kitab-kitab masih terjaga, tapi lisan-lisan manusia ketika berbahasa Arab di zaman Nabi SAW dengan di zaman sekarang, mana yang lebih indah bahasa Arabnya? Di zaman Nabi Muhammad SAW, antum kalau bicara bahasa fusha ke orang Arab sekarang, orang Arab akan berkata, antum keturunan Quraisy tiba-tiba ya, pakai mesin waktu muncul di sini. Ya, sama seperti bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia gimana? Antara angkatannya Khairil Anwar dengan bahasa Indonesia tahun 2026 sudah berbeda sekali. Betul? Jujurli berbeda sekali. Ya. Jujurli itu apa itu, bahasa dari mana itu? Jujurli. Jadi sebaiknya kita lanjut ya, daripada bahasa kita semakin soft spoken. Ya, bahasa Indonesia makin lama makin tercampuri dengan hal-hal yang aneh-aneh. Ada juga istilah alay, tapi itu sudah sejak dulu, betul tidak? Nah, sekarang banyak istilah-istilah yang bahkan anak tidak tahu maknanya. Yang nggak usah disebut, nanti maknanya jelek ternyata ya. Baik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, "Faman syahida minkumus syahra falyasum." Barang siapa dari kalian yang melihat hilal, melihat bulan yakni hilal, maka berpuasalah. Ini menunjukkan wajibnya puasa Ramadan. Demikian pula Nabi Muhammad SAW bersabda, "Bunyal Islamu ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa shaumi Ramadan wa hajjil bait." Islam itu dibangun di atas 5 hal, 5 perkara. Yang pertama syahadat la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, kemudian menegakkan salat, bayar zakat, mengerjakan puasa Ramadan, dan menunaikan ibadah haji jika mampu. Ini Islam dibangun di atas 5 hal ini. Itulah mengapa kemudian 5 hal ini disebut sebagai rukun Islam. Ya, jadi Islam itu dibangun di atas 5 hal tersebut. Makanya salah perkataan orang-orang liberal ketika mengatakan setiap agama, semua agama itu sama. Semua agama itu sama. Setiap ada orang yang tunduk kepada Tuhannya, Tuhan versi dia, di agama dia, berarti dia tunduk, berarti dia menyerahkan diri kepada Tuhan, berarti dia Muslim, berarti dia Islam, karena makna Islam adalah menyerahkan diri. Antum berbicara istilah Islam dalam bahasa Arab, sama kayak orang mau bahas fikih puasa Ramadan, tapi menggunakan kata puasa pakai makna bahasa Arab, kan nggak nyambung, betul tidak? Tapi bantahan yang mudah bagi orang-orang liberal adalah Islam dibangun di atas 5 perkara. Bunyal Islamu ala khamsin, Islam itu dibangun di atas 5 perkara. Maka kita lihat orang tersebut, apakah orang tersebut syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah? Kalau iya, ya sudah berarti Muslim. Kalau tidak, maka berarti bukan
Muslim. Kemudian mana ada orang agama lain yang sholat, zakat, puasa Ramadan, menunaikan ibadah haji ke Ka'bah, ke Baitullah, bukan ke Karbala misalnya. Mana ada? Yang melakukan 5 hal ini adalah Muslim. Cukup satu saja nomor pertama dilakukan, ya sudah, berarti ini sudah Muslim sekarang. Baik, syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Maka ini menunjukkan apa? Menunjukkan yakni syubhat-syubhat itu bantahannya sebenarnya mudah. Cuma yang susah adalah mencari dalil sehingga bantahannya menjadi mudah. Baik, setiap syubhat bantahannya mudah. Yang susah adalah antum kepikiran dalil yang dengan dalil tersebut bantahannya menjadi mudah. Ini yang susah. Tapi kalau seseorang itu sudah belajar banyak, ya biiznillah taala, maka dia akan bisa membantah syubhat-syubhat dengan mudah biiznillah taala. Ya, setiap syubhat itu lemah. Karena yang kuat itu adalah hujjah dari Allah Subhanahu wa taala. Sampai sini jelas? Baik. Jadi itu hujjah itu atau syubhat itu terasa kuat karena kejahilan kita. Tapi kalau kita berilmu biiznillah, maka seluruh syubhat itu akan menjadi lemah di hadapan hujjah-hujjah Al-Quran dan As-Sunnah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Kemudian wajibnya puasa Ramadan itu adalah ijma' kaum muslimin. Bahkan ini termasuk perkara al-ma'lum minad din bid-darurah. Termasuk perkara yang diketahui secara terang benderang oleh seluruh orang, baik orang awamnya apalagi ulamanya dari kalangan kaum muslimin. Semua orang tahu bahwa puasa Ramadan itu wajib. Bahwa puasa Ramadan itu adalah bagian dari syariat Islam. Bahkan orang kafir saja tahu bahwa puasa Ramadan itu wajib. Nah, ini namanya perkara al-ma'lum minad din bid-darurah. Perkara yang itu pasti diketahui secara otomatis bagian dari agama. Perkara aksiomatik dalam agama. Ya, itu namanya perkara al-ma'lum minad din bid-darurah. Nah, sekarang apa konsekuensi dari suatu perkara itu termasuk perkara al-ma'lum minad din bid-darurah? Karena ada perkara lain yang enggak masuk al-ma'lum minad din bid-darurah. Perkara-perkara lain yang kita butuh belajar supaya kita tahu hukumnya. Kita butuh belajar supaya kita tahu bahwa itu termasuk bagian dari agama Islam. Perkara yang butuh belajar, maka itu tidak diketahui oleh semua orang. Ada yang diketahui cuma oleh para ulama, ada yang sudah mulai diketahui oleh penuntut ilmu, tapi dia harus jadi penuntut ilmu dulu. Kalau dia belum menuntut ilmu, maka dia belum mengetahui tentang perkara tersebut. Tapi perkara al-ma'lum minad din bid-darurah, ini perkara yang diketahui oleh semua orang. Walaupun orang tersebut orang awam, walaupun bukan penuntut ilmu, semua orang tahu bahwa puasa Ramadan itu wajib. Ada contoh lain? Siapa yang bisa memberikan contoh lain? Mbak Titia gak usah. Ini santri senior ana. Kalau dia yang jawab nanti selesai semua permasalahan, betul tidak? Ada yang memberi jawaban? Wajibnya sholat. Sholat duha? Wajibnya sholat 5 waktu. Baik. Kemudian haramnya zina, haramnya mencuri. Ini perkara al-ma'lum minad din bid-darurah. Konsekuensinya adalah kalau seseorang itu mengingkari perkara al-ma'lum minad din bid-darurah, mengingkari bahwa hal tersebut bukan bagian dari agama, maka ini adalah kufur akbar, berbahaya. Seseorang mengatakan zina itu halal, kata siapa haram? Misalkan, berbahaya. Mencuri itu halal, kata siapa haram? Salat itu enggak wajib, kata siapa wajib? Misalkan demikian, kufur akbar, berbahaya. Walaupun dia salat, walaupun dia puasa, tapi dia mengatakan atau meyakini, walaupun dia tidak mengatakan apa-apa, tapi dia meyakini puasa Ramadan itu enggak wajib, kata siapa wajib? Maka ini kufur akbar, berbahaya. Jadi letak kekufuran akbar itu adalah amalan hatinya. Amalan hati tidak meyakini bahwa ini adalah bagian dari syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Taib. Jadi kita lihat di sini, yang namanya kufur akbar itu bisa karena amalan di hatinya saja,
Walaupun dia melakukan amalan puasa tersebut, tapi dia mengingkari wajibnya puasa Ramadan tersebut, maka ini kufur akbar. Jadi kufur akbar karena keyakinannya saja. Kufur akbar juga bisa karena perkataannya saja. Walaupun dia beriman, tapi kemudian mengolok-olok Allah dan Rasulnya SAW. Kemudian mengatakan, Anda bercanda saja, Anda beriman kepada Allah, tapi lisannya mengolok-olok Allah dan Rasulnya SAW. Menjadikan bahan di stand up komedi, berbahaya. Ya, berbahaya. Jangan mendekati ke jurang itu, ya. Jadi yakni itu bisa berbahaya. Bisa jadi di sisi Allah kita sudah dianggap kufur akbar, berbahaya. Makanya jauh-jauh. Kemudian kufur akbar juga bisa karena perbuatan saja. Seperti seseorang yang tidak pernah mau melakukan amalan ibadah sama sekali. Tidak sholat 5 waktu sama sekali sepanjang hidupnya. Tidak puasa sama sekali. Tidak zakat. Tidak sama sekali. Khalas. Tapi kalau ditanya Muslim, Muslim. Ini bisa berbahaya. Bisa Allah sudah menilainya kufur akbar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi merupakan kewajiban seorang Muslim untuk menjauhi dosa-dosa, baik itu dosa kecil, dosa besar, apalagi dosa yang merupakan kufur akbar dan syirik akbar dan nifak akbar. Baik. Tapi tentunya kalau misalkan antum melihat ada orang yang tidak sholat sama sekali, tidak puasa sama sekali begitu ya, jangan kemudian langsung terburu-buru memvonis, apalagi mengatakan di depan orangnya antum kafir. Tidak boleh, ya. Karena dia harus dijelaskan terlebih dahulu. Syubhatnya harus dihilangkan terlebih dahulu. Harus ada orang yang bisa mendiagnosa apa syubhat yang ada di kepalanya, supaya yakni bisa menegakkan hujjah di hadapan dia sebelum kemudian hal tersebut disimpulkan, vonis tersebut disimpulkan. Ala kulli hal, tujuan kita berdakwah itu adalah mengajak orang-orang untuk sama-sama masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan memberi stempel antum kafir. Terus siapa yang muslim? Anda saja sendirian. Ini surga Allah yang luas. Tapi yang masuk surga sendirian saja. Ini bukan tujuan dari dakwah. Kemudian penulis berkata, yajibu shaumu Ramadan bi ru'yati hilalihi. Puasa Ramadan itu wajib dengan cara melihat hilal. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Faman syahida minkumus syahra falyasum." Barang siapa yang melihat hilal, maka berpuasalah. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa ditetapkannya awal Ramadan itu dengan cara melihat hilal. Harus dengan melihat hilal. Karena disebutkan di situ metodenya. Yaitu faman syahida minkumus asyahra. Syahida, barang siapa yang menyaksikan, melihat. Kemudian Nabi Muhammad SAW bersabda, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Berpuasalah dengan cara melihat hilal dan berhentilah berpuasa dengan cara melihat hilal. Yani awal Ramadan ditentukan dengan cara melihat hilal, akhir Ramadan ditentukan dengan cara melihat hilal. Maka ini menunjukkan apa? Menunjukkan metodenya disebutkan di dalam dalil, ini menunjukkan bahwa metode tersebut harus dilakukan. Dengan kata lain, tidak boleh kita pakai hisab. Tidak boleh pakai hisab. Dalam penetapan awal Ramadan dan juga akhir Ramadan, tidak boleh pakai hisab. Demikian pula penetapan awal Zulhijjah, nanti kaitannya dengan hari Arafah dan hari Idul Adha dan hari Tasyrik, itu juga harus dengan melihat hilal. Ini metode yang disebutkan di dalil. Berbeda dengan sholat. Kalau sholat, fenomena alamnya yang disebutkan di dalam dalil. Fenomena alam dari pergantian waktu-waktu sholat. Aqimis sholat liduluki syams. Tegakkanlah sholat ketika matahari tergelincir. Ketika matahari tergelincir. Gak disebutkan metodenya. Jadi dari manapun kita tahu bagaimana zawal, apakah zawal, kapan zawal itu terjadi, tergelincirnya matahari, kapan terjadi? Dari metode mana saja kita mengetahuinya, itu sudah berarti sudah masuk waktu sholat zuhur. Ya, jadi tidak perlu setiap hari kita keluar kemudian ru'yah matahari.
silau. Yang lihat bayangan tentunya, bukan dengan melihat matahari. Baik, jadi kalau sholat cuma disebutkan fenomena alamnya, kapan masuk dan berakhirnya waktu sholat. Awal masuk waktu sholat zuhur, zawal. Berakhirnya waktu sholat zuhur kapan? Berakhirnya waktu sholat zuhur. Panjang bayang-bayang sama dengan tinggi benda. Lewat sedikit. Baik. Kurang akurat, sudah benar tapi kurang akurat, ada tambahan, harus catatan sedikit saja. Panjang bayang-bayang sama dengan tinggi benda. Ada catatan sedikit. Ba'da santri senior. Ya nih, santri senior Anda banyak, nggak cuma Nabil. Ya. Tapi kita minta Nabil untuk jawab sekarang. Ditambah dengan panjang bayang-bayang saat dia matahari tepat di atas. Iya, apa itu istilahnya secara ringkas? Fai'uz zawal. Nah, jadi kenapa antum lupa istilah tersebut? Nanti push up 10 enggak. Habis itu orang, Anda nggak mau jadi santri seniornya itu kalau nggak bisa jawab, hukumannya spesial. Yani panjang bayang-bayang sama dengan tinggi benda, tapi setelah bayang-bayang zawal, fai'uz zawal. Yani ketika zawal bisa jadi bayang-bayang tidak nol. Panjang bayang-bayang baru nol itu kalau pada waktu tertentu dalam 1 tahun misalkan. Biasanya ada pengumuman nanti matahari tepat di atas Bandung. Nah, silahkan akurasikan arah kiblat Anda misalkan ya. Tidak harus sebenarnya sampai akurat demikian. Arah kiblat gak harus akurat. Arah kiblat yang terarah mata angin yang terangkat dalam masalah sholat cuma 4: barat, timur, utara, selatan. Ya, itu yang terangkat secara syariat. Jadi tidak harus presisi. Jadi selama kita di Indonesia, selama kita sholat ke arah barat, secara umum sudah ke arah barat, itu berarti sudah menghadap arah kiblat. Harus secara presisi. Kalau kita di depan Ka'bah, kita melihat Ka'bah, kita harus presisi. Ka'bah di depan, kemudian kita ke sana, ya ini salah. Tapi kalau kita di Indonesia, kemudian miringnya 20 derajat, 30 derajat, tidak masalah, sholatnya sah. Dan tidak harus takalluf seperti itu ketika matahari tepat di atas Bandung, silakan kalibrasi. Tidak perlu. Karena nanti jadi miring-miring. Untung masjid ini enggak miring-miring. Anda bahas ini di masjid yang itu miring-miring. Nanti jadi ya ada space yang hilang. Itu tidak perlu takalluf sampai situ. Kalau mau takalluf seperti itu nanti Anda bisa nanya tambahan. Ketelitiannya harus berapa derajat? 1 derajat? Misalkan matahari tepat di atas Bandung. Taib, arah kiblat 1 derajat? Atau setengah derajat? Atau 0,25 derajat? Atau 0,01 derajat? Anda bisa lanjut seperti itu. Mari kita menjadi orang engineer beneran. Anda sering mengatakan fikih bukan engineering. Tidak seperti engineering yang harus precise. Misalkan air 2 kula atau lebih, itu air kathir, terkena najis tapi sifatnya enggak berubah, maka dia enggak najis. Kalau di bawah 2 kula, maka dia terkena najis padahal sifatnya enggak berubah, dia langsung najis. Di mazhab Syafi'i dan di mazhab Hambali. Apa batasnya berarti? 2 kula. Ustaz, bagaimana kalau 2, atau 1,999998 kula misalkan? Maka itu biasanya mahasiswa engineering yang sering nanya-nanya begitu. Makanya biasanya anak gebuk. Anak gebuk dengan perkataan. Yaitu perkataan apa? Fikih bukan engineering. Baik, tinggalkan pemikiran engineering. Antum kalau beneran engineering, beneran TA antum kerjain asal-asalan. Giliran masalah fikih begini antum ingin precise. Yang bener aja. Ya, giliran TA kalau di sidang, ini gimana begini? Ya. Ada berapa kali jadi penguji sidang? Giliran pekerjaan antum sendiri yang harus precise, antum nggak mau precise. Giliran masalah fikih, 2 kula, batasnya 2 kula, antum nanya sepresisi itu. Baik.
Maka kita lihat balik lagi, berarti yakni kalau arah kiblat tidak perlu sepresisi itu. Baik, sekarang kita kenapa sampai ke arah sana? Oh iya, awalnya waktu sholat. Kalau waktu sholat bisa dengan metode apapun. Kalau waktu Ramadan harus dengan melihat hilal. Ini ijma dari kaum muslimin, ketika hilal terlihat maka besok berarti sudah puasa Ramadan. Kemudian penulis berkata, fa illam yura ma'a sahwin lailatal 30 aftaru. Jika hilal tidak terlihat padahal langit cerah pada malam 30 Sya'ban, maka belum berpuasa. Jadi bayangkan, ini sudah tanggal 29 Sya'ban. Maka nanti sore kita melihat hilal. Berusaha melihat hilal. Kita berusaha melihat hilal. Itu hukumnya sunnah. Taro'il hilal yaitu berusaha melihat hilal, itu hukumnya sunnah. Nah, ketika ini 29 Sya'ban, nanti sore kita berusaha melihat hilal, langit cerah, hilal tidak terlihat, maka kesimpulannya apa? Besok masih Sya'ban. Nah, kalau besok masih Sya'ban berarti jangan puasa dulu. Ya, ini yang dimaksud dengan kalimat ini. Karena hukum asalnya adalah masih Sya'ban. Dan kaidah fikihnya adalah al-yaqin la yazulu bisyak. Yang yakin tidak bisa dihilangkan dengan keraguan. Yang yakin tidak bisa dihilangkan dengan keraguan. Jadi yang yakin ini masih Sya'ban. Yang ragu-ragu adalah apakah ini sudah masuk Ramadan atau tidak. Memang langit cerah dan tidak ada orang melihat, maka ini disebut yaumus syak. Dalam mazhab Hambali ini definisi yaumus syak, yaitu hari di mana ragu-ragu. Kita ragu-ragu, memang hilal tidak terlihat, tapi tidak terlihat oleh orang yang berusaha melihat hilal. Bagaimana kalau seandainya hilal itu sebenarnya terlihat, tapi orang-orang yang berusaha melihat hilal kebetulan tidak bisa melihatnya. Maka ini definisi dari yaumus syak, hari ragu-ragu, hari keraguan-raguan. Ini definisi yaumus syak dalam mazhab Hambali. Taib, makruh untuk puasa di yaumus syak, berarti makruh untuk puasa di hari 30 Sya'ban, di tanggal 30 Sya'ban. Ketika langit cerah dan hilal tidak terlihat. Taib. Jadi al-yakin la yazulu bisyak. Yang yakin tidak bisa dihilangkan dengan keraguan. Jadi ini masih Sya'ban. Karena yang yakin adalah ini masih Sya'ban. Yang ragu-ragu adalah apakah ini sudah masuk Ramadan atau tidak. Ini yang ragu-ragu. Kemudian penulis berkata, wa in haladunahu ghaimun aw qatarun aw nahbuhu wajaba shaumuhu bi niyati Ramadan ihtiyatan. Jika terhalang oleh mendung, debu atau semacamnya selainnya, maka wajib untuk mulai berpuasa dengan niat Ramadan dalam rangka kehati-hatian. Jadi kalau langit mendung sehingga tidak bisa untuk berusaha melihat hilal, maka dalam mazhab Hambali besok kita puasa. Ana menyebutkan dalam mazhab Hambali untuk menunjukkan bahwa ini khilaf. Ada khilaf di kalangan para ulama. Dalam mazhab Hambali, kalau langit mendung sehingga kita nggak bisa melihat hilal, besok kita puasa dalam rangka kehati-hatian. Besok kita puasa meniatkan Ramadan, bahwa itu Ramadan. Jadi mulai dari malamnya harus berniat. Kemudian malamnya kita sholat tarawih. Kemudian besoknya puasa Ramadan dengan niat Ramadan. Taib. Kenapa demikian? Ihtiyaton, dalam rangka kehati-hatian. Ini kan mendung. Kalau seandainya hilal memang sudah terlihat gimana? Nah, daripada kita melewatkan satu hari puasa Ramadan, lebih baik besok kita beneran puasa Ramadan. Ya, ini makna dari kalimat ini. Jadi kita lihat apa yang harus dilakukan. Berarti besok puasa, malamnya sholat tarawih. Taib.
Ini ada khilaf di kalangan para ulama. Ini adalah termasuk masalah yang merupakan mufradatul Hanabilah. Apa itu mufradatul Hanabilah? Mufradatul Hanabilah adalah masalah pendapat yang cuma mazhab Hambali yang berpendapat demikian. 3 mazhab yang lain berpendapat berbeda. Makanya ini disebut mufradatul Hanabilah. Kalau 3 mazhab yang lain itu kebetulan kemudian pendapatnya sama, 3-tiganya, maka kita katakan pendapat dari ketiga mazhab tersebut adalah pendapat jumhur. Ya, adalah pendapat jumhur. Jadi jumhur ulama dalam masalah ini mereka memiliki pendapat berbeda. Yaitu apa? Yaitu kalau misalkan langit mendung sehingga kita tidak bisa melihat hilal, maka besok itu berarti masih 30 Sya'ban. Malam ini belum tarawih. Kenapa? Dalilnya adalah al-yakin la yazulu bisyak. Sama seperti kalimat sebelumnya, dalilnya juga sama. Al-yakin la yazulu bisyak. Yang yakin tidak bisa dihilangkan dengan keraguan. Yang yakin ini masih Sya'ban, tapi kita ragu-ragu, Ramadan sudah masuk atau tidak. Kita nggak bisa melihat hilal karena mendung. Maka yang yakin tidak bisa dihilangkan dengan yang ragu-ragu. Jadi ini menunjukkan bahwa ini masih Sya'ban, besok masih Sya'ban. Ini pendapat jumhur. Taib. Nah, ini ilmu ini sebenarnya dibutuhkan oleh pemerintah yang menetapkan apakah besok Ramadan atau tidak di sidang itsbat. Tentunya di mazhab Hambali tidak perlu hakim, tidak perlu sidang itsbat untuk penetapan awal Ramadan. Ketika ada satu orang melihat hilal, kemudian misalkan dia laporan kepada orang-orang di sidang itsbat, gak diterima misalkan, dia tetap wajib besok puasa Ramadan karena dia telah melihat hilal. Ya. Taib. Demikian pula orang-orang yang dikabarkan oleh dia juga harus mulai puasa Ramadan besok. Tetapi pendapat yang akan lebih cenderung, ada pendapat lain, yaitu awal Ramadan, akhir Ramadan itu harus berdasarkan keputusan pemerintah. Ini pendapat yang akan lebih cenderung. Tidak diserahkan kepada, kecuali orang tersebut melihat hilal sendiri. Dia melihat hilal sendiri Ramadan, ya sudah, berarti bagi dia besok puasa. Walaupun pemerintah menetapkan masih besok lusa puasa. Kenapa dia wajib puasa besok? Karena dia melihat sendiri, dia yakin. Tapi oleh orang-orang yang dikabarkan oleh dia misalkan, nah nggak wajib. Dia orang-orang lain ngikutin keputusan pemerintah. Kenapa demikian? Karena ini masalah awal Ramadan, akhir Ramadan itu terkait dengan syiar Islam. Terkait dengan syiar Islam, terkait dengan nanti kapan lebaran, kapan sholat id. Bukankah diantara maksud dari syariat adalah mempersatukan kaum muslimin? Tentunya mempersatukan kaum muslimin di atas akidah yang benar, di atas ibadah yang benar, betul tidak? Nah, ketika masalah-masalah yang merupakan syiar Islam seperti ini, apalagi Nabi Muhammad SAW bersabda, as-saum yauma tasumun, al-fitr yauma tuftirun, al-adha yauma tudahun. Puasa itu adalah hari di mana kalian berpuasa, yakni mengisyaratkan ini adalah ibadah yang dilakukan bersama-sama. Berhenti berpuasa adalah hari di mana kalian berhenti berpuasa. Dan Idul Adha adalah hari di mana kalian itu berkurban, menunjukkan bahwa ini dilakukan bersama-sama, bukan kepada setiap individu. Maka pendapat yang lebih cenderung dalam masalah ini adalah kita mengikuti keputusan pemerintah. Tapi ilmu ini diperlukan oleh orang-orang yang termasuk bagian dari pemerintah yang berada di sidang itsbat, ya, sehingga mereka bisa menentukan kapan puasa Ramadan. Apakah langit cerah kemudian hilal terlihat, besok Ramadan. Apakah langit cerah kemudian hilal tidak terlihat, besok masih Sya'ban. Apakah langit mendung? Nah, ini yang ada khilaf. Apakah langit mendung? Nah, kalau langit mendung, ini kata jumhur, berarti apa? Besok masih Sya'ban. Kenapa? Karena ini ragu-ragu. Ini menurut jumhur inilah yang namanya yaumus syak.
Jadi bedakan yaumus syak menurut mazhab Hambali dan yaumus syak menurut jumhur. Yaumus syak menurut jumhur adalah ketika langit mendung. Yaumus syak menurut mazhab Hambali adalah ketika langit cerah dan hilal tidak terlihat. Sekarang antum paham mengapa kita harus belajar cuma satu pendapat saja. Ya, ini masih baru, Anda belum masuk kepada masalah-masalah cabang. Ini baru gampang sebenarnya. Ya, cuma pembagian kategorinya cuma sedikit. Jadi ada 3 kasus. Langit cerah, hilal terlihat. Seluruh ulama sepakat. Berarti besok puasa Ramadan. Langit cerah, hilal tidak terlihat. Seluruh ulama sepakat bahwa besok masih Sya'ban. Tapi ada khilaf, ini yaumus syak atau tidak? Ini yaumus syak menurut mazhab Hambali. Ini bukan yaumus syak menurut jumhur. Nah, tapi kalau misalkan kasus ketiga, langitnya mendung, maka ini ada khilaf. Apakah besok Sya'ban atau Ramadan? Bagi jumhur, besok masih Sya'ban. Bagi mazhab Hambali, besok kita harus mulai puasa dalam rangka kehati-hatian, diniatkan itu untuk Ramadan. Dan ini yaumus syak menurut jumhur. Sampai sini jelas pembagiannya? Baik. Jadi di sini pendapat jumhur yang tadi ketika langit mendung berarti besok masih Sya'ban. Kalau pendapat muktamad mazhab Hambali, pendapat ofisial mazhab Hambali, ketika langit mendung besok mulai puasa Ramadan, ini pendapat muktamad. Pendapat jumhur ketika langit mendung besok masih Sya'ban, ini pendapat kedua di mazhab Hambali. Mazhab Hambali punya beberapa pendapat dalam satu masalah. Demikian pula mazhab lain juga punya beberapa pendapat dalam setiap masalah. Ada yang namanya khilaf internal. Ada yang namanya al-khilafun nazil. Ada khilaf nazil, ada khilaf ali. Khilaf nazil, khilaf yang rendah, maksudnya khilaf internal di dalam satu mazhab. Khilaf ali, khilaf yang tinggi, maksudnya adalah khilaf di antara mazhab-mazhab. Setiap mazhab punya khilaf nazil. Tapi karakteristiknya mazhab Hambali adalah khilaf nazil di dalam mazhab Hambali itu banyak sekali. Dalam sebagian masalah, pendapat yang ada di mazhab Hambali bisa sampai belasan. Sehingga dari beberapa pendapat tersebut, maka para ulama di dalam mazhab menentukan mana pendapat muktamad, pendapat yang bisa dijadikan pegangan, yakni pendapat ofisial, pendapat pertama dalam mazhab tersebut mana. Nah, para ulama mazhab beristihad menentukan mana pendapat muktamad. Nah, pendapat kedua di mazhab Hambali itu didefinisikan sebagai ikhtiyaratnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Pendapat yang dipilih oleh Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah salah satu ulama yang backgroundnya mazhab Hambali. Definisinya demikian. Jadi pendapat yang dipilih oleh Ibnu Taimiyah itu mayoritasnya itu akan diset sebagai pendapat kedua di mazhab Hambali. Disebut sebagai pendapat kedua karena pendalilannya kuat. Ya. Nah, pendapat jumhur itu ternyata pendapat kedua di mazhab Hambali. Ya, jadi ini karena khilaf internal di dalam mazhab Hambali itu banyak, makanya para ulama mengatakan dalam banyak masalah fikih, di seluruh bab-bab fikih, pendapat mazhab lain itu semuanya sudah tercakup dalam khilaf internalnya mazhab Hambali. Saking banyaknya khilaf internalnya. Kalau mazhab Syafi'i ada banyak sebenarnya, tetapi yang banyak dibahas oleh para ulama Syafi'iyah itu adalah 2 pendapat saja. Sesuai dengan qaul qadim dan qaul jadidnya al-Imam Asy-Syafi'i. Pendapat lama dan pendapat barunya Imam Syafi'i. Ya, ana juga ngajar mazhab Syafi'i 2 pekan lalu ana membahas fikih puasa Ramadan di BSD ya, pakai matan Syafi'iyah Umdatus Salik. Matan yang lebih tebal daripada Umdatus Thalib. Umdatus Thalib di Hambali, Umdatus Salik di Syafi'i. Kalau di mazhab Syafi'i yang banyak dibahas cuma 2 pendapat qaul qadim, pendapat lamanya Imam Syafi'i dan pendapat barunya Imam Syafi'i.
Tapi kalau di mazhab Hambali dalam satu masalah itu pendapatnya bisa banyak. Nah ini ini anak baru sadar ada ini. Ini sejak kapan? Waktu sisa 10 menit lagi. Ternyata di sini sejak 15 menit yang lalu, enggak ya? Sejak kapan ini di sini? Iya. 10 menit yang lalu. Sejak 10 menit yang lalu berarti. Berarti sekarang anak pura-pura tidak melihat ini kan. Kita lanjut dulu sebentar. Anda tidak sadar sama sekali ya. Jadi karena khilaf internal di dalam mazhab Hambali itu banyak, maka secara kerapian mazhab jelek. Karena banyak sehingga itu disebabkan karena Imam Ahmad satu-satunya imam mazhab yang tidak menulis kitab fikih sendiri. Mazhab beliau itu diketahui dari mana? Ijtihad beliau diketahui dari mana? Cara beristihad beliau diketahui dari mana? Dari tanya jawab. Coba bayangkan. Dari sesi tanya jawab itu kemudian murid-murid beliau berusaha menyimpulkan bagaimana cara Imam Ahmad beristihad. Yang beda dengan Imam Syafi'i yang menulis kitab Al-Um. Jadi seluruh spektrum fikih dari awal bab fikih sampai akhir, Imam Syafi'i menuliskan kitab Al-Um. Jadi antum kalau mau mengetahui bagaimana cara mujtahid mutlak berpikir, beristihad, baca kitab Al-Um. Tapi kalau belum punya basic, ya nggak akan mudeng, ya nggak akan nyambung. Jadi kita lihat di sini Imam Ahmad itu tidak mau menuliskan kitab fikih sama sekali. Beliau wara'. Beliau mengatakan, siapa ana? Sudah ada Asy-Syafi'i, sudah ada Malik, sudah ada Abu Hanifah. Ana siapa? Jadi ini ketawaduan beliau. Tapi lihat bagaimana ketika seseorang walaupun dia menghindari popularitas, ketika Allah Subhanahu wa taala menghendaki, Allah jaga pendapat-pendapatnya, dirapikan oleh murid-muridnya, kemudian sampai jadi satu mazhab sendiri. Coba bayangkan. Ya, jadi yang namanya belajar ilmu syar'i dan belajar ilmu yang lain, ilmu dunia juga, yang namanya berdakwah tidak boleh mengharapkan popularitas. Imam Malik rahimahullah berkata, "Maka lillahi abqa." Apa yang diniatkan untuk Allah itu lebih kekal. Beliau mengatakan lebih kekal. Bukan ashar, maka lillahi ashar. Apa yang diniatkan untuk Allah itu lebih masyhur, lebih terkenal. Beliau tidak mengatakan demikian. Apa yang diniatkan untuk Allah itu lebih kekal. Walaupun tidak terkenal tapi pahalanya nyampe insyaallah. Contoh yang sering Anda sebutkan adalah misalkan gurunya Imam Syafi'i namanya Khalid Az-Zanji. Khalid Az-Zanji adalah seorang syekh mengajar di Masjidil Haram di zaman itu. Beliau melihat Imam Syafi'i kecil yang cerdas sekali, dan Imam Syafi'i waktu itu perhatiannya pada syair. Syekh Khalid Az-Zanji rahimahullah, beliau menasihati Imam Syafi'i, antum mulai sekarang belajar fikih. Yani beliau melihat potensi dari Imam Syafi'i. Antum mulai sekarang belajar fikih. Dari situ kemudian Imam Syafi'i belajar fikih kepada Az-Zanji terlebih dahulu, kemudian nanti kepada para ulama yang lain di Makkah, baru kemudian beliau safar ke Madinah belajar kepada Imam Malik. Maka ini menunjukkan apa? Menunjukkan apa yang diniatkan untuk Allah itu lebih kekal walaupun tidak terkenal. Orang mengenal Imam Syafi'i tapi banyak orang tidak tahu ulama yang namanya Khalid Az-Zanji. Baik. Jadi sekarang kita lihat khilaf internal banyak sekali di dalam mazhab Hambali, karena mazhab Hambali itu kumpulan dari sesi tanya jawab Imam Ahmad. Jadi yang namanya sesi tanya jawab, kalau orangnya berbeda, konteks pertanyaannya, kasusnya berbeda, nanti jawabannya pasti berbeda, karena yang namanya fatwa itu pasti menyesuaikan dengan kondisi orang tersebut. Kemudian juga Imam Ahmad bisa jadi dari tahun ke tahun bisa jadi memang ijtihadnya berubah. Jadi bayangkan tanya jawab yang sekarang dengan tanya jawab yang 5 tahun lagi, walaupun pertanyaannya sama,
kalau orangnya berbeda, kasusnya berbeda, atau mungkin ijtihadnya Imam Ahmad juga berbeda, seiring beliau menemukan hadis yang lain atau menerapkan kaidah fikih yang lain misalkan, jawaban beliau berbeda. Jadi dalam sisi tanya jawab dengan masalah yang mirip, jawaban beliau berbeda-beda. Nah, ini salah satu penyebab, ini penyebab utama mengapa di dalam mazhab Hambali ada ta'addudur riwayat. Berbilangnya riwayat, berbilangnya pendapat. Yani pendapat dalam mazhab Hambali banyak. Dalam satu masalah bisa ada 5 pendapat, 6 pendapat, bahkan sebagian masalah bisa belasan pendapat. Itu namanya ta'addudur riwayat. Jadi istilah ta'addud bukan cuma masalah itu ya. Masalah ta'addud maksudnya berbilang, berbilangnya riwayat. Nah, ini menunjukkan apa? Menunjukkan secara kerapian mazhab itu jelek sebenarnya. Tetapi ada keunggulan di situ karena setiap mazhab kan ada keunggulan masing-masing. Nah, keunggulannya mazhab Hambali kebetulan adalah yakni karena dalam satu masalah pendapatnya banyak. Jadi para penuntut ilmu di dalam mazhab Hambali terbiasa dengan khilaf. Terbiasa dengan perbedaan pendapat. Sehingga kalau misalkan dia belajar, kemudian dia sudah mulai ahli, sudah belajar bahasa Arab tentunya, usul fikih, belajar tafsir, belajar syarah hadis. Kemudian dia melihat bahwa pendapat yang lebih kuat sebenarnya pendalilannya dalam masalah ini bukan pendapat muktamad mazhab kita, tapi pendapat yang kedua atau pendapat ketiga atau pendapat keempat. Dia akan lebih mudah untuk menuju pendapat yang lebih kuat tersebut. Ya. Dia akan lebih mudah juga untuk memilih pendapat mazhab lain. Karena dalam banyak kasus pendapat mazhab lain sebenarnya pendapat ketiga di dalam mazhab dia, misalkan. Ya. Berbeda dengan mazhab lain yang pendapatnya sedikit, maksimal 2 misalkan yang banyak dibahas. Misalkan. Nanti akan ada psychological barrier, ya. Dinding pembatas secara psikologis yang membuat penuntut ilmu itu takut. Walaupun dia sudah belajar, dia merasa pendalilan lebih kuat pendapat lain, maka secara statistik banyak dari penuntut ilmu yang belajarnya seperti itu begitu ya, yang dia itu takut, masa ana memilih pendapat mazhab lain? Siapa ana dibandingkan ulama besar di mazhab ini? Siapa ana dibandingkan An-Nawawi? Siapa ana dibandingkan Ar-Rafi'i? Siapa ana dibandingkan Ibnu Hajar Al-Haytami dan Ar-Ramli dan Zakaria Al-Ansari misalkan? Siapa anda dibandingkan Al-Imam Syafi'i? Ya, sampai sini jelas? Tentunya itu kesalahan juga. Dan para ulama besar mazhab Syafi'iyah tidak mempraktekkan itu. Mereka mempraktekkan kalau pendalilan itu kita rasa yang lebih kuat adalah pendapat lain, kita pilih pendapat lain. Tapi secara realita kita melihat penuntut ilmu, kita nggak bicara ulama, kita penuntut ilmu, banyak yang terjebak dalam masalah itu. Yang tidak terjebak itulah yang jadi ulama nanti, yang kemudian bisa studi komparatif terhadap fikih-fikih mazhab lain. Tapi yang terjebak banyak. Kenapa? Karena mereka tidak terbiasa dengan khilaf. Nah, kalau di mazhab Hambali karena khilafnya banyak, pendapat mazhab lain itu ternyata salah satu pendapat di mazhab dia sendiri misalkan. Maka ini lebih memudahkan. Tapi ujung-ujungnya tetap aja realitanya ada juga orang yang penuntut ilmu di mazhab Hambali yang juga memiliki psychological barrier tadi. Ini pada akhirnya kembali kepada guru dan kepada orang tersebut. Kalau gurunya ngajarin taklid, fanatik mazhab, muridnya akan jadi fanatik mazhab. Kalau gurunya mengajarkan kita harus semangat kembali kepada dalil, tapi tentunya tetap kita harus ahli dulu dalam pendalilan dalam satu mazhab, maka nanti muridnya akan lebih mudah untuk objektif terhadap pendalilan tersebut. Kenapa? Sudah mati. Jazakallahu khairan. Iya, jadi kita lihat di sini ini yang namanya khilaf di dalam mazhab Hambali itu banyak. Maka pendapat jumhur, kita sampai jam 10 saja ya, tanggung. Pendapat jumhur itu menunjukkan bahwa ketika langit mendung, besok masih Sya'ban, itu pendapat kedua di mazhab Hambali. Baik.
Dan itulah yang disebut yaumus syak. Menurut jumhur, ketika langit mendung. Wa yujzi'u in dhahara minhu. Nah, sekarang kita balik ke pendapat mu'tamad mazhab. Kalau ana pribadi, ana lebih cenderung pada pendapat jumhur dalam masalah ini. Hanabilah, Hambali, mengapa mereka sampai menyimpulkan demikian? Kita pelajari dalilnya, pendalilannya, argumentasinya. Ini yang ana tekankan di awal tadi, yaitu apa? Fokus pada argumentasi, pendalilan dan dalil tentunya. Mengapa mazhab Hambali ketika langit mendung mereka menyimpulkan udah besok puasa Ramadan? Padahal jumhur mengatakan kaidah fikih dalam masalah ini al-yakin la yazulu bisyak, yang yakin tidak bisa hilang dengan keraguan, tidak bisa dihilangkan dengan keraguan. Ini dalil yang kuat, kaidah fikih yang kuat. Anda lebih cenderung pada pendapat ini ala kulli hal. Tapi mengapa mazhab Hambali memilih dalam pendapat muktamadnya, kalau pendapat kedua yang tadi sesuai dengan jumhur? Mengapa pendapat muktamad mazhab Hambali mengatakan kalau langit mendung, ya udah besok puasa Ramadan, besok sudah mulai Ramadan. Kita niatkan puasa untuk Ramadan besok. Mereka menggunakan kaidah al-ihtiyat, kehati-hatian, terutama dalam masalah ibadah. Mazhab Hambali itu sangat hati-hati, lebih hati-hati daripada 3 mazhab yang lain. Dalam masalah ibadah dipersempit oleh mazhab Hambali. Sangat hati-hati dalam masalah ibadah. Jadi mereka berpikir, ini kan mendung. Kalau besok kita nggak puasa, bisa jadi besok 1 Ramadan. Ada 1 hari Ramadan yang kita nggak puasa. Makanya ini namanya al-ihtiyat, kehati-hatian. Menariknya, dalam mazhab Hambali, itu dalam masalah yang lain, misalkan seperti wudu. Kita menuju ke ini pendapat mazhab Hambali, pendapat mazhab Syafi'i. Kalau misalkan seseorang tadi ingat bahwa dia telah wudu, kemudian habis itu ragu-ragu, anak kentut atau tidak ya? Misal, antum di rumah tadi sebelum ke sini, antum sudah berwudu. Antum ingat sekali, antum tadi habis mandi berwudu sebelum berangkat ke sini. Kemudian ketika antum di sini, antum mikir, di jalan tadi kentut atau tidak ya? Di jalan tadi kentut atau tidak? Walaupun anda tidak menyarankan, antum lagi belajar fikih puasa Ramadan, kemudian pikiran antum terbayang-bayang tadi di jalan kentut atau tidak ya? Tapi anggaplah ini kasusnya demikian. Antum ragu-ragu, tadi selama di jalan kentut atau tidak? Sebentar lagi zuhur. Maka apa yang harus kita lakukan? Kita gunakan kaidah al-yakin la yazulu bisyak, atau kita gunakan kaidah al-ihtiyat. Ini 2 kaidah selalu bertentangan. Ini 2 kaidah dalam banyak kasus bertabrakan. Seperti masalah hilal tadi, jumhur pakai al-yakin la yazulu bisyak, mazhab Hambali pakai al-ihtiyat, bertabrakan. Nah, dalam masalah ini, mana kaidah yang mau dipakai? Kalau pakai al-yakin la yazulu bisyak, yang yakin tidak bisa hilang dengan keraguan, yang yakin apa? Antum sudah berwudu. Yang ragu-ragu apa? Kentut atau tidak, wudunya batal atau tidak. Jadi nanti sholat zuhur antum tidak perlu wudu lagi. Tetap sesuai dengan tadi, karena kita yakin tadi sudah berwudu. Kalau menggunakan al-ihtiyat di sini, kata para ulama yang memilih al-yakin la yazulu bisyak, kalau antum pakai kehati-hatian, antum nanti was-was. Nanti ada ragu-ragu dikit, udahlah wudu lagi. Nanti ada ragu-ragu dikit, wudu lagi. Bukankah penyakit was-was itu disebabkan karena terlalu berlebihan dalam masalah al-ihtiyat, kehati-hatian? Orang was-was ketika takbiratul ihram, Allah. Sebentar. Allah. Ragu-ragu, kehati-hatian. Daripada takbiratul ihram ana tidak benar, lebih baik kita ulang. Kehati-hatian. Kehati-hatian yang berlebihan maksudnya. Takalluf dalam al-ihtiyat. Makanya dalam masalah ini yang digunakan adalah al-yakin la yazulu bisyak, tidak al-ihtiyat. Bahkan mazhab Hambali tidak menggunakan al-ihtiyat. Mazhab Hambali menggunakan al-yakin la yazulu bisyak. Mazhab Syafi'i al-yakin la yazulu bisyak. Tapi dalam masalah hilal Ramadan, mazhab Hambali pakai al-ihtiyat. Ya, salah satu. Kenapa? Karena
kalau di dalam masalah wudu itu sering terjadi dalam sehari-hari. Kalau kita gunakan al-ihtiyat ini bisa was-was. Ini kata mazhab Hambali. Mazhab Hambali mazhab yang sangat berhati-hati, tapi dalam masalah ini hindari was-was. Jangan al-ihtiyat. Pakai al-yakin la yazulu bisa. Tapi kalau dalam masalah hilal, antum hilal itu terjadi setiap hari tidak? Kan tidak, betul tidak? Hilal Ramadan terjadi setiap tahun. Maka bisa gunakan al-ihtiyat. Makanya mazhab Hambali kembali menggunakan al-ihtiyat. Nah, jadi permasalahan kapan mazhab Hambali menggunakan al-ihtiyat dan kapan tidak, ini termasuk permasalahan riset ini. Ini masuk riset topik. Bahkan sampai zaman sekarang. Silahkan riset. Jadi kalau antum belajar fikih sampai advance, antum tahu mana pertanyaan yang itu termasuk pertanyaan riset. Kapan mazhab Hambali menggunakan al-ihtiyat dan kapan tidak? Karena terkadang al-ihtiyat, terkadang tidak. Terkadang al-ihtiyat, terkadang tidak. Tapi secara umum al-ihtiyat. Tapi terkadang tidak. Kapan berarti? Tidaknya itu kapan berarti? Dobit fikhi dalam mazhab Hambali apa? Ini pertanyaan riset. Ya sudah mulai ada orang yang membahasnya. Anda tidak mengatakan demikian bukan berarti belum pernah ada orang yang membahas. Antum butuh konsultasi kepada Anda pribadi untuk antum mau punya tema topik TA, tesis atau disertasi, Ustadz minta topik misalkan, ya itu konsultasi private, gratis tentunya maksudnya. Karena itu kan butuh mikir banyak, mana problem yang belum dibahas oleh para peneliti, yakni para ulama peneliti di zaman ini. Di dalam dunia Islam juga ada dunia penelitian, ya. Nah, pertanyaan itu sudah mulai banyak, sudah mulai dibahas juga, tetapi masih ada arah-arah yang belum cukup di riset. Yang tadi, apakah al-ihtiyat? Yani kaidah tentang al-ihtiyat dalam mazhab Hambali. Taib. Jadi kaidahnya dalam masalah ini dalam mazhab Hambali adalah menggunakan al-ihtiyat, kehati-hatian. Wa yujzi'u in dhahara minhu. Jika ternyata hari tersebut memang benar sudah masuk Ramadan, maka puasanya sah. Ini terakhir sebelum istirahat. Jadi kalau misalkan yakni nanti misalkan 5 hari kemudian misalkan datang orang dari negeri lain atau daerah lain kemudian mengatakan bahwa benar ternyata ketika di daerah antum, di negeri antum itu mendung, antum nggak bisa melihat hilal. Di negeri kami hilal terlihat dan memang sudah terlihat. Berarti besok Ramadan. Jadi puasa antum ketika puasa emang beneran itu Ramadan. Maka dalam mazhab Hambali berkata wa yujzi'u in dhahara minhu. Jika ternyata hari tersebut memang benar sudah masuk Ramadan, maka puasanya sah sebagai puasa Ramadan. Maka puasanya sah sebagai puasa Ramadan. Jadi nggak perlu khawatir. Waktu itu kan kita meniatkan saja, meniatkan itu Ramadan, walaupun kita tidak benar-benar yakin itu Ramadan, karena mendung. Puasanya sah atau tidak, itu beneran Ramadan ternyata. Tapi kita waktu itu meniatkan puasa Ramadan, tapi karena mendung saja. Ini zonni, bukan qot'i. Yani qot'i itu kalau apa? Kalau hilal beneran terlihat. Tapi zonni, ini zonni, perkara yang zonni, perkara yang prasangka saja. Yani langit mendung, ya sudah dalam rangka kehati-hatian, besok kita mulai puasa, niatkan Ramadan. Ini berarti prasangka saja. Mencukupi nggak puasa itu? Sah tidak sebagai puasa Ramadan? Jawabannya sah. Ya, jawabannya sah. Baik, demikian yang bisa Anda sampaikan. Insyaallah kita lanjutkan setelah istirahat. 15 menit saja istirahatnya. Hadza wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.